Perkenalkan, nama saya Nurinda Salsabila dari kelas Nautika 2K, NIT 2441244. Kali ini saya akan membahas materi edukasi tentang kesetaraan gender di Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Jadi, kesetaraan gender di Indonesia sangat penting untuk dibahas, mengingat begitu banyaknya persoalan perempuan di Indonesia yang masih belum selesai. Masih sedikitnya perwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan. Lapangan pekerjaan juga masih belum baik bagi pekerja perempuan. Pendidikan yang masih minim untuk perempuan dan kesehatan perempuan yang masih belum maksimal. Kesetaraan gender dianggap penting untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesehatan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Diskriminasi berdasarkan gender masih terdapat pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Tahukah kalian, diskriminasi gender masih kerap terjadi di Indonesia? Berikut beberapa faktanya. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara dengan budaya yang melekat dengan konsep patriarki, sehingga kesetaraan gender masih didominasi oleh laki-laki. Kedua, persentase jumlah pekerja perempuan masih di bawah persentase jumlah pekerja laki-laki, dengan perbandingan 53% jumlah pekerja perempuan di Indonesia dan 83% jumlah pekerja laki-laki. Yang ketiga, di dalam dunia pekerjaan, perempuan seringkali mendapat diskriminasi berupa upah yang tidak setara dengan laki-laki, karena perempuan jarang mendapatkan posisi jabatan yang tinggi. Berikut beberapa solusi untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Yang pertama itu, pendidikan inklusif dan sensitif gender, yaitu mengintegrasikan pendidikan gender di sekolah dari usia dini, agar anak-anak memahami nilai kesetaraan dan saling menghargai. Yang kedua, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, yaitu mendorong kuota keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen dan jabatan publik. Yang ketiga, reformasi hukum dan perlindungan hak, yaitu menguatkan implementasi Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan memperluas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi perempuan, yaitu memfasilitasi akses modal, pelatihan, dan pasar bagi pelaku UMKM perempuan. Juga menciptakan kebijakan tempat kerja yang ramah gender seperti cuti melahirkan, fleksibel jam kerja, dan fasilitas daycare. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial dan budaya, seperti melakukan kampanye publik untuk mengubah norma dan stigma yang merugikan, seperti perempuan tempatnya di dapur atau laki-laki harus selalu kuat. Kesetaraan gender bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal membuka ruang yang sama untuk semua orang berkembang. Di rumah, kampus, tempat kerja, atau media sosial, kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang adil dan saling menghargai. Perubahan dimulai dari hal kecil, dari cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Jadi, yuk generasi yang tidak cuma paham kesetaraan gender, tapi juga berani memperjuangkannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?